Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan sesuai dengan yang kemarin saya janjikan gitu ya, karena bursa transfer paruh musim kedua ini sudah dibuka kemarin secara resmi oleh PT LIB dan juga ya kita juga akan membahas sedikit demi sedikit apa sih yang akan dilakukan oleh Persib Bandung di bursa transfer paruh musim kedua ini. Nah, ini juga saya perlu ingatkan teman-teman, seperti yang sudah kita lakukan 3 kesempatan bursa transfer kemarin-kemarin juga, bahwa kalau secara eksplisit atau secara gamblang itu hanya manajemen atau hanya official Persib Bandung saja yang bisa menyebutkan pemain out atau pemain keluar atau pemain masuk dan dipinjamkan dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita di sini hanya membahas ciri-ciri saja dan juga sekiranya yang menjadi buruan Persib Bandung gitu, tapi kita tidak bisa menyebutkan secara gamblang bahwa pemain si A sudah 100% ke Persib atau belum. Nah, ini yang kita juga ada rambu-rambu tertentu di sini teman-teman, kita juga ada syarat dan ketentuannya gitu ya. Jadi mangga saja kalau mau menikmati gosip atau menikmati rumors untuk pemain baru, ya inilah waktunya. Dan memang kita juga di sini akan memberikan ya bumbu-bumbu rumors dan gosip pemain baru maupun pemain yang akan dilepas gitu ya. Namun secara fixnya itu harus menunggu dari official Persib Bandung. Sekali lagi kita hanya kasih rumors di sini, tapi ya biasanya yang mendekati lah gitu ya. Teman-teman udah tahu, yang biasa udah nonton udah lama gitu ya. Jadi tahu maksudnya ini gitu. Jadi ya mangga lah dinikmatin saja selama masa bursa transfer ini. Ya kita akan coba spill atau setidaknya yang mendekati, kita kasih pencerahan atau kasih edukasi mengenai pemain yang kemungkinan didatangkan oleh Persib Bandung, teman-teman. Baik, langsung saja yang pertama, teman-teman. Di sini Bojan Hodak pernah mengatakan, mungkin teman-teman masih ingat di menjelang penutupan bursa transfer pertama kemarin, itu Bojan Hodak pernah mengatakan bahwa ya kalau manajemen ingin mendatangkan pemain bisa saja, tapi kemungkinan masuknya bulan Desember. Nah, siapakah dia? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, teman-teman. Dan lebih lanjut, kemarin Bojan Hodak mengatakan bahwa pemain mahal ya belum tentu cocok dengan Persib Bandung. Jadi perlu kita intermezzo sedikit, teman-teman, bahwa Bojan Hodak di sini sudah diakui juga oleh Wahaji Umuh bahwa seorang pelatih yang bisa menyatukan semua karakter pemain di Persib Bandung. Dan kita juga tahu dari mulai zamannya Abah Gomez, yang mungkin ya pemain-pemain Ayanu Garlut gitu ya, sesama pemain zamannya Rene Albert, yang pemain jadi sedikit punten-punten agak sedikit males gitu ya, karena latihan dan pola trainingnya agak sedikit leha-leha kalau Rene Albert, lalu juga diganti Luis Milla yang memang ketat banget. Dan ya kelemahannya pemain juga memang tidak terlalu bisa mengartikan taktik yang akan digunakan Luis Milla karena kendala bahasa dan lain sebagainya. Dan ini juga pernah diungkapkan oleh salah seorang pemain Persib, yang mana ya taktik Luis Milla sulit untuk diterima akal sehat gitu ya. Nah, ini yang di zamannya Bojan Hodak saat ini adalah ya semua pemain itu bisa menyatu, semuanya enak, bermain enjoy. Dan di antara beberapa pelatih sebelumnya memang ada geng, teman-teman, atau ya setidaknya ada terpisah-pisah lah, pemain ini dekatnya dengan si ini dengan ini dengan ini. Nah, ini ada memang ya terkotak-kotak seperti itu, tapi di zamannya Bojan Hodak itu dibuyarkan semua pemain menjadi satu. Nah, inilah yang
menyebabkan Bojan Hodak mengatakan bahwa pemain mahal belum tentu cocok di Persib karena ya tidak cocok mungkin dengan pemain lainnya atau bisa merusak keadaan tim Persib saat ini yang sedang kondusif, yang sedang baik-baik saja dan sedang ya mempunyai kepercayaan diri yang sedang tinggi gitu ya. Nah, siapakah yang dimaksud? Apakah memang inisialnya SR atau kita sebut saja Sandi Ramdhani atau bukan gitu. Nah, ini ketika awal masuk atau awal penutupan bursa transfer yang pertama memang kan sempet itu ada di Bandung katanya, lalu ya beredar lah beberapa foto gitu ya, walaupun ada foto yang hoax juga yang memang foto lama sedang ada di bandara dan lain sebagainya. Nah, ini setidaknya ya kabar yang mendekati bahwa Sandi Ramdhani sempat ke Bandung mungkin sedang nego gitu. Waktu itu ya ada dua jawabannya kan, ada yang memang ditunda atau memang ya tidak deal dengan penawaran dari Persib Bandung. Hanya dua jawaban itu. Kemungkinan memang tidak deal karena ya kita tahu sendiri lah untuk situasi dan kondisi Persib waktu itu memang agak sedikit goyah gitu ya tentang masalah budget, dan itu pun pernah diungkapkan oleh Bojan Hodak. Ya lagi-lagi ujung-ujungnya budget. Nah, apakah di putaran kedua ini ada kemungkinan Sadil kembali ke atau Sadil ya ke Persib Bandung gitu ya, karena pertama Sandi Ramdhani sendiri mengatakan bahwa kemarin sangat sedih sekali ditinggal pelatihnya Ong Kim Sui yang sekarang melatih ke Persis Solo, sedangkan Sadil ditinggalkan. Nah, ini Sadil sendiri mengatakan bahwa dia pelatih yang sangat jenius dan dia pemain andalannya Ong Kim Sui gitu ya. Jadi Sadil ini kemungkinan ya saya juga tidak tahu masa depan saya di sini bagaimana. Yang jelas ya hanya Tuhan lah gitu ya yang nantinya menentukan jalan saya. Jadi ya mungkin kemungkinan menyusul main di Liga 1 apakah ke Persis Solo atau ya ini atau teman-teman atau ke Persib Bandung. Ada dua jawabannya, atau ke klub lain juga bisa jadi. Yang penting mungkin Sadil juga sudah berpikir ulang bahwa ya situasi di Sabah FC sedang tidak kondusif mungkin, jadi ya memutuskan untuk ya mencari pengalaman baru lah, apakah memang ke Persib Bandung atau bukan. Dan Wahaji Umu juga di sini mengatakan bahwa akan melakukan ya Persib Bandung akan ada kejutan gitu di bursa transfer putaran kedua ini, dan dipastikan memang akan ada pemain baru yang akan direkrut gitu ya. Apakah baru dibeli maksudnya ditebus kontrak atau dipinjamkan, pokoknya mah baru lah di Persib Bandung. Namun ya ini juga yang saya tahu kan ada pemain lokal yang memang sedang diincar Persib Bandung, apakah memang Sadil atau bukan. Jadi hari ini khusus kita bahas Sandi Ramdhani dulu saja teman-teman, satu-satu ya, hiji-hiji fokus teman-teman boboto juga. Nah, ini juga beberapa pernyataan Bojan Hodak juga mengarah ke pemain lokal teman-teman. Sebetulnya kalaupun memang ada pemain asing yang akan diganti, katakanlah Melson 5 teman-teman, jadi Melson 5 misalkan diganti, posisinya ini ya cocok di posisi Sandi Ramdhani. Dan teman-teman ini perlu diingat juga, Bojan Hodak sangat menyukai karakter pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Katakanlah Melson 5 kan ya walaupun begitu kan bisa dimainkan di beberapa posisi, striker bisa, second striker bisa, di sayap juga bisa ya, baik sayap kiri atau sayap kanan katanya. Nah, ini cocok dengan Sandi Ramdhani juga. Sadil kalau masuk bisa di sayap kiri ataupun kanan bergantian, dan juga bisa di gelandang juga bisa, atau didorong lebih depan juga bisa gitu. Nah, ini memang ya sangat cocok sebetulnya kalau Sadil menggantikan Melson 5. Tapi apakah pemain asing ini akan digantikan oleh pemain lokal atau asing to asing gitu ya, asing dengan asing lagi. Jika memang Melson 5 yang diganti, apakah memang lokal atau asing ada yang baru. Nah, nantilah kita bahas satu persatu kalau asing diganti asing besok mungkin ya, atau nanti malam. Tapi sekarang kita bahas dulu asing diganti dengan lokal dulu. Apakah Melson 5 diganti oleh Sandi Ramdhani atau pemain lainnya gitu ya, atau asing lagi. Nah, ini masih kita tunggu pergerakan dari Persib Bandung.
Bandung, tapi setidaknya beberapa kode-kode ya memang sudah diberikan baik dari pemain sendiri, dari Sandi Ramdhani sendiri yang mengatakan ya saya juga tidak tahu apakah masih di Sabah atau tidak, tapi yang jelas pelatih yang jenius sudah pindah ke Indonesia, maksudnya ke Persis Solo gitu. Apakah Sadil ke Persis juga atau klub lain di Liga 1 di Indonesia? Persib Bandung karena mungkin di Persib juga ya beberapa temennya di timnas dulu kan ada gitu, termasuk ada Adam Alis di situ, ada Dimas Derajat di situ gitu ya. Jadi ya kalaupun ingin berada di tim yang ada di papan atas ya tentu pilihannya Persib Bandung, teman-teman. Kalau Persisan sekarang masih di zona yang berbahaya gitu ya. Nah ini ya pilihan cerdas ya tentu ke Persib Bandung. Nah ini apakah memang terbukti atau tidak gitu. Sedangkan kalau untuk biaya transfer juga ini sebisa mungkin kalau untuk Waumu mungkin akan diusahakan jika memang Bojan Hodak ACC dan ini ya bisa menyatu dengan tim Persib Bandung sesuai kebutuhan dan sesuai dengan karakter pemainnya. Kalau pemainnya baik gitu ya untuk untuk kepribadiannya ya bisa diterima mungkin, tapi kalau menyendiri atau berkelompok pengennya punya ego tinggi, nah mungkin Bojan Hodak juga akan nolak karena yang diinginkan Bojan Hodak adalah keutuhan satu tim karena sedang baik-baik saja gitu ya. Tapi beda ceritanya jika Melson 5 tetap dipertahankan. Nah ini juga ada evaluasi mengenai itu teman-teman, tapi ya next pembahasan kita bahas mengenai jika seandainya Melson 5 tetap di Persib Bandung, apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh Persib Bandung gitu ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Dan ya silahkan saja dinilai apakah memang pantas Sandi Ramdhani masuk ke Persib Bandung atau tidak, atau apakah memang kans Sadil ke Persib bergabungnya besar atau tidak. Nah ini kita kembalikan lagi ke teman-teman Boboto. Saya hanya kasih edukasi saja, bukan berarti menentukan nasib seorang pemain masuk atau tidak. Itu hanya official Persib Bandung yang berhak untuk mengumumkan soal itu teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.